Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Maulana dari kelas 10 MIPA 2, absen 37. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Jadi apa sih yang dimaksud dengan karbon? Karbon merupakan siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini, terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, atau biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati. Non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil karbon. Lautan juga termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati. Dan sedimen termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahunan karbon, pertukaran karbon antara reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Jika dijelaskan, skema daur karbon adalah sebagai berikut. 1. Di bumi, karbon berbentuk gas CO2. Karbon banyak terdapat di bumi, terutama di atmosfer bumi dalam bentuk gas karbon dioksida. Karbon dioksida yang berada di lapisan atmosfer bumi ini berasal dari proses fotosintesis, proses pernapasan manusia maupun proses pembakaran, baik pembakaran dari kayu maupun pembakaran dari bahan bakar fosil. 2. Karbon di atmosfer mengalami fiksasi atau pengikatan. Karbon yang ada di atmosfer itu kemudian diikat atau fiksasi dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, gas karbon dioksida atau CO2 adalah bahan utama untuk fotosintesis yang akan menghasilkan bahan makanan. Setelah proses fotosintesis, bahan makanan yang dihasilkan kemudian disimpan sebagai cadangan makanan. 3. Bakteri pengurai menguraikan karbon organik jasad makhluk hidup. Makhluk hidup lain seperti hewan juga mendapatkan kebutuhan karbonnya dari rantai makanan. Makhluk hidup yang sudah mati nantinya akan diuraikan menjadi detritus. Dalam proses penguraian ini, ada peran penting organisme pengurai yang bertugas menguraikan jasad makhluk hidup yang mengandung karbon organik tersebut menjadi karbon anorganik untuk selanjutnya karbon anorganik ini akan kembali ke alam lagi. 4. Bahan bakar fosil terbentuk dari karbon anorganik. Karbon anorganik yang terbuat dari jasad makhluk hidup yang sudah mati ini lama-kelamaan tertimbun. Bahan anorganik ini tertimbun di bagian lapisan bumi hingga kemudian berubah menjadi bahan bakar fosil. Namun, untuk bisa mencapai tahap ini dibutuhkan waktu yang relatif lama. Bahkan, bahan bakar fosil inilah yang kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Keduanya kemudian kembali menghasilkan karbon dioksida. Ada beberapa proses yang terjadi di dalam siklus karbon ini. Tahapan atau proses ini terjadi selama siklus berlangsung dan dinamai dengan istilah-istilah yang berbeda yang disajikan dalam berikut ini. Yang pertama, respirasi, proses pembakaran yang membutuhkan senyawa karbon kompleks hasil dari fotosintesis. Yang kedua, fotosintesis, reaksi pemasakan makanan yang hanya dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, membutuhkan karbon di atmosfer sebagai bahan utamanya. Yang ketiga, penguraian, proses yang dilakukan oleh dekomposer, mengubah karbon organik menjadi karbon anorganik. Pembakaran jasad makhluk hidup yang diuraikan tertimbun kemudian menjadi bahan bakar fosil yang digunakan proses pembakaran. Proses daur karbon terjadi dimulai dengan fiksasi senyawa dari karbon dioksida dari udara oleh tumbuhan hijau atau organisme autotrof lainnya. Melalui proses fotosintesis, senyawa karbon dioksida itu akan diubah menjadi molekul karbohidrat atau gula dan amilum. Selain mengambil karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis, tumbuhan juga melepaskan gas karbon dioksida ke udara melalui stomata dalam proses respirasi tumbuhan.
Tumbuhan merupakan sumber energi dan sumber karbon bagi organisme herbivore atau organisme heterotrof. Nah, ini karena organisme heterotrof, hewan dan manusia tidak dapat menggunakan karbon anorganik. Di dalam tubuh organisme heterotrof terjadi oksidasi atau pembakaran bahan-bahan organik, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, melalui proses respirasi untuk menghasilkan energi. Pada pembakaran atau oksidasi ini, dibebaskan senyawa karbon dioksida ke udara. Jika tumbuhan atau hewan mati, tubuhnya yang merupakan senyawa organik akan mengalami dekomposisi atau penguraian oleh dekomposer. Pada proses penguraian ini juga dilepaskan senyawa karbon dioksida ke atmosfer. Senyawa karbon dioksida yang ada di udara akan kembali difiksasi oleh organisme autotrof sehingga berulang kembali daur karbon tersebut. Senyawa karbon dioksida di udara juga dapat bertambah melalui pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, dan bahan-bahan lainnya seperti kertas dan kayu.